Sembayang makan Kan pulang, pulang gitu sembayang ya. makan pulang. Oke. Nah, mulai aktifnya itu tantangannya sih sekarang yang lebih berasa ketika tuntutan kerjaan itu sangat tinggi. Jadi saya udah nggak ada waktu lebih lagi untuk membantu wihara. Ya, Cina kan ada bilang kan masalah kalau kita ngomong duniawi, ilahi itu ada masalah hati sih. Kalau kamu lakukan itu, Kok saya merasakan sendiri gitu bahwa ketika anak itu pengen makan sesuatu, kue atau apapun itu merasa, aduh kok waktu itu kalau saya belum kerja nggak bisa memberikan itu. Gitu. Jadi akhirnya 祝你快乐欢喜，潇洒开心心灵，希望如意，光明心情，自在满足幸福。Sudah mulai ya. 各位家人，大家好。sebentar seperti biasa kita akan menjamu tamu kita di ini podcast dengan minuman Xingfu Cafe dulu ya. Kita selesaikan. Yuk mari, Ju kita nyanyi lagi. 祝你快乐欢喜，潇洒开心心灵，希望如意，光明心情，自在满足幸福。 wah wangi banget ya Sen. Wangi sekali ya. Iya. Oke, 各位家人，大家好。hari ini podcast kedatangan seorang bintang tamu, ya seorang narasumber yaitu saudara Aju ya, Aju Charen. Halo, Sisi Tinsu Sute atas kesempatannya. Aju ini aktivis dari Wihara Muara Karang. Nama artisnya itu adalah John Martono. Oke, baik seperti biasa ritual kita minum kopi Xingfu Cafe dulu ya. Yang saya udah jadi barista ya. Ya seperti biasa saya akan menjamu narasumber kita untuk minum kopi dulu ya, menikmati Xingfu Cafe dulu ya. Oke, baik sambil menunggu ya. Ju, kamu tahu nggak kopi ternyata itu asalnya dari Afrika Timur. Waduh. Afrika Timur itu di daerah Ethiopia, Sudan, dan Kenya. Wah, kebetulan saya kurang tahu tuh Tahu ya? Saya jujur saja bukan penikmat kopi Oh gitu ya. Iya, katanya waktu itu ada legenda, ada penggembala kambing itu kan bawa kambingnya lewat ke pohon kopi. Kambingnya makan biji kopi. Hasilnya kambingnya lebih aktif gitu loh. Jadi gembala itu ini makan apa ya? Dia juga coba makan. Jadi akhirnya dia merasa, dia juga lebih semangat, lebih berenergi gitu. Itu legendanya sih. Jadi itu legenda atau legenda di sana di Afrika Timur situ. Ya kan, sehingga muncullah minuman kopi gitu loh. Lalu katanya dari abad 15 kan, lalu oleh orang Arab itu kopi itu dibawa ke Arab. Lalu dari sana pedagang Arab menyebarkan, dari situlah menyebar ke seluruh dunia gitulah. Kira-kira seperti itu sih. Oke, kita minum kopi dulu sebelum mulai. Jun, mari. Yuk, mari ke jalan. Kita nikmati minum dulu ya. Kopi dari Xingfu Cafe. Soalnya saya nggak gitu suka minum kopi karena entah kenapa begitu minum kopi kadang perut suka nggak enak ya. Jadi makanya saya nggak gitu suka minum kopi. Cuma pernah dengar memang kalau Xingfu Cafe ini beda gitu, katanya perutnya nggak merasa nyaman atau apa. Makanya betul. Pertama kali coba sih memang nggak terlalu beda lah dengan kopi-kopi lain. Soalnya memang Xingfu Cafe ini itu adalah pertama dia roastingnya tidak terlalu gosong. Sehingga kafeinnya tidak tinggi juga. Cina sering ngomong kan kalau kita minum-minum malah jadi ngantuk. Nggak melek. Sisi Ju hari ini sudah hadir di ini podcast ya. Kita bincang-bincang santai ya hari ini dengan saudara Aju ya. Aju sudah lama ya aktif di Wihara Muara Karang ya, Ju ya. Sudah hampir 22 tahun lah. 22 tahun ya. Oh iya.
Asalnya dari daerah juga ya? Enggak, kebetulan memang Jose udah di Jakarta, Di Jakarta dari ya? lahir. Dari Jakarta, oke. Dari kecil sudah di Jakarta. Iya. Cutaunya di mana? Nah, kebetulan Jose cutaunya itu udah waktu masih kecil nih, jadi Jose juga kurang tahu sebenarnya cutau di mana. Oleh Pandita Rudy Halim yang kebetulan paman Jose itu dari kecil udah dibawa. Dibawa cutau ya. Oh iya. Jadi baru waktu itu kenal ke wihara pun juga diajak teman sebenarnya oleh teman permainan ya di rumah. Namanya Andi atau Adut kalau misalkan Tinse masih ingat. Adut ya. Ya, jadi waktu itu masih di blok 3 Tinse. Jose itu baru ke wihara sekitar umur mungkin waktu SMP, tapi waktu itu ya cuma datang sembayang pulang, makan jangan lupa. Sembayang makan pulang, sembayang gitu ya? makan pulang. Oke. Nah, mulai aktifnya itu kebetulan pindah dari blok 3 ke blok 7 peresmian gedung baru. Oke. Pas waktu itu ulang tahun wihara yang ke-21, Jose ingat banget waktu itu. Nah, dari situ kebetulan dari Chandra Foyen waktu itu yang masih mengabdi di wihara blok 3 minta isi acara, kita mau ada acara nyanyi, ada acara drama dan lain sebagainya, kurang orang. Akhirnya diminta bantuan karena kebetulan Jose waktu SMP dan sampai SMA itu ya sering datang walaupun cuma sembayang makan pulang, sembayang makan pulang. Itu nggak lupa ya di tengah-tengah itu. Gitu Tinse. Oh gitu ya. Oh iya. Tinggal di Muara Karang ya, tinggal di kecil Muara Karang, ya. betul. Oke. Iya. Ya dulu waktu saya masih aktif di Muara Karang tuh sering ketemu si Akun aja sih. Akun kokonya ya. Sama Akun waktu itu sering waktu itu juga ada Lisman Foyen ya. Hui Kwang Foyen juga ada di situ waktu itu kan. Waktu itu ada Hui Kwang Foyen, ada sama ketemu Akun lah. Baru belakangan tahu Akun kokonya kamu. Iya. Oh jadi sejak pindah ke gedung baru menjadi lebih sering lagi lebih aktif lah di situ ya. Baru mulai mengenal sebenarnya wadah ketuhanan itu seperti apa, luhurnya itu bagaimana, karena baru tahu gitu. Selama ini kan cuma sembayang, kemudian ya nggak dengar ceramah juga sih waktu itu. Makan, pulang, dan tidak bantu tasawuf juga sama sekali karena memang belum ngerti. Ya. Jadi waktu itu SMP atau SMA? Kalau pertama kali ke blok 3 sih SMP. SMP ya. Tapi begitu pindah itu udah SMA 2 pas umur 17. Oh gitu ya. 17 ya. Jadi waktu itu sudah mulai ada dengar ceramah, sudah mulai ngerti gitu ya. Maksudnya merasa tertarik gitu. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Jadi kadang memang kita Jose merasa sendiri banyak pertanyaan sebenarnya waktu itu kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tapi akhirnya dengan mulai aktif di kegiatan wihara itu, akhirnya begitu ada waktu luang, kadang bicara kongko lah ya dengan Foyen, akhirnya diberikan penjelasan. Oh, akhirnya jadi mengerti. Nah, jadi mengerti ya jadi lebih aktif lah karena memang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi makanya akhirnya sudah tahu. Oh, berarti semakin aktif di situ ya. Oke. Iya, bagus sekali. Jadi ya sih di gedung situ sudah ada 20-an tahun ya. Sudah 20-an tahun ya di gedung yang baru ya. 22 tahun ya. Iya. Jadi selama ini kan Aju aktif itu ada kesan apa yang mendalam selama menjadi aktivis itu? Kesan yang mendalam banyak hal ya Tinse ya sebenarnya ya. Kan dari pertama mulai aktif di wihara, kemudian ada kelas juga waktu itu yang di Bogor, retret lah ya, waktu itu kelas untuk aktivis. Jadi banyak hal yang memang Jose dapatkan, kemudian merasa itu sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dikala lagi banyak masalah, lagi ada hal-hal yang di luar kontrol kita ya Tinse, maksudnya sebenarnya kita tahu bahwa harusnya begini, tapi kan aktualnya prakteknya begitu masalah itu datang menghantam, nggak serta-merta kita bisa langsung praktek gitu ya. Betul. Cuma memang ada beberapa poin yang Jose ingat sekali waktu itu dibawakan oleh Pandita Fatima Lini Meventese ya. Bahwa sebenarnya doa kita itu pasti akan dijawab oleh kemarin kalau Jose nggak salah, kalau salah dan dikoreksi ya oleh Semutaren. Jadi pasti dijawab, pasti dikabulkan. Tapi prosesnya seperti apa itu ya tidak serta-merta kita minta hari ini itu langsung
kabulkan gitu ya. Jadi semua itu ada pengaturan dari Laumu yang paling terbaik untuk kita. Dan Hoshe itu benar-benar merasakan gitu Tense terkait masalah itu. Jadi poin yang waktu itu disampaikan oleh Pandita Limeven itu sangat-sangat membekas di hati Hoshe, dan setelah menjalani kehidupan ini memang Hoshe merasakan itu terbukti gitu, bahwa doa Hoshe waktu itu pertama mungkin Tense tahu Hoshe itu jomblo sampai umur 27 kalau nggak salah. Dalam hati kecil Hoshe pikir, waduh, target Hoshe merit itu di 28 karena umur cowok itu kan 28 itu umur ideal lah untuk merit. Tapi sampai umur 27 kalau nggak salah itu Hoshe belum pernah punya pacar gitu. Tapi ya pengaturannya begitu luar biasa, akhirnya ujung-ujungnya bener merit ya 29, nah beda dikit gitu. Banyak hal lah yang akhirnya setelah melewati itu bener-bener sesuai lah apa yang disampaikan, bahwa semua doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Laumu gitu. Mulai doa umur berapa? Nah, doanya waktu itu mulai merasa maksudnya merasa minder gitu ya, karena kan teman-teman sebaya sudah punya gandengan ya. Jadi mulai mungkin sekitar umur 25-26 lah Tense. Udah mulai kayak was-was gitu ya. Insecure lah istilahnya. 3 tahun baru ini. Oke, luar biasa kewicaran ya. Iya, benar-benar. Ya memang itu benar seperti apa yang Pandita Limeven sampaikan sih ya. Laumu ya, Ibu Guru Suci ataupun Buddha Maitreya itu mengabulkan doa kita itu memang dengan proses dengan pengaturan yang terbaik sendiri sih, ya kan? Ya tentunya kewicaran sudah kenal ya, Aju ini istrinya itu adalah Santi ya, seorang aktivis juga yang sangat baik sekali. Itu sudah diatur begitu baik, begitu kan? Ya kan, bisa ketemu jodohnya yang memang orang yang bisa mendukung dalam siu tahu juga, ya kan? Ya kan, nggak buru-buru juga, ya kan? Jadi kewicarannya masih jomblo, doa terus. Anda yakinlah pasti akan ketemu, diberikan pasangan yang baik ya, yang bisa mendukung saling di dalam kita membina dan menjalankan kebenaran kewicaran ya. Ya untungnya Du ya, kalau enggak kamu mesti daftar ikut meet up kali ya. Kalau enggak sekarang Aju jadi panitia meet up ya. Enggak. Tadi itu bukan. Tadi latihan drama untuk Waisak. Enggak. Ya, kalau nggak mesti ikut meet up. Ya, bagus. Kalau misalkan masih belum ketemu, mungkin ikut acara meet up juga. Sekarang anaknya sudah gede ya, Gwen itu sudah gede. Ya, lalu sepela. Jadi memang semua akan diatur dengan baik sih. Ya, jadi itu kesan yang paling dalam ya. Jadi selama puluhan tahun menjadi aktivis itu, apa tantangan yang mungkin Aju hadapi gitu? Kalau tantangan yang paling berasa sih mungkin saat-saat sekarang gitu, saya jujur aja, di mana tuntutan pekerjaan itu sangat tinggi, dan butuh di sisi lain dari wihara juga banyak membutuhkan bantuan dari para aktivis gitu ya. Ya terkait acara-acara mungkin baik itu acara internal ataupun eksternal, dalam arti misalkan untuk eksternal itu seperti acara kayak keagamaan dari Departemen Agama. Baru Hoshe tadi diskusi dengan Sancu Indra ya. Kemarin ada acara dari hari Sabtu kemarin tepatnya ya, Departemen Agama, tapi karena kita lagi ada acara meet up, ternyata tidak ada perwakilan dari Mapan Bumi untuk acara Departemen Agama tersebut. Jadi maksudnya Hoshe akhirnya info bahwa kalau memang ada acara seperti itu dan butuh bantuan, tolong kabarin aja. Tapi Hoshe nggak berani jamin pasti bisa gitu, karena kan Hoshe juga karyawan gitu ya, yang ada batas waktu kerja. Jadi kalau di luar office hour, ya pasti Hoshe akan usahakan. Gitu sih. Jadi tantangannya sih sekarang yang lebih berasa ketika tuntutan kerjaan itu sangat tinggi. Jadi Hoshe udah nggak ada waktu lebih lagi untuk membantu wihara. Dulu zaman-zamannya masih kuliah atau masih sekolah, sering banget memang masih tasau di wihara. Cecapgo malam sebelum Cecapgo selalu pasti ke wihara sama Koko Hoshe, Alyong, kemudian ada lagi teman-teman dulu Jain dan lain sebagainya. Kita selalu janjian untuk bantu membersihkan wihara. Tapi sejak kerja itu udah nggak pernah dilakukan lagi sih. Jadi dipuji memang. Tantangannya saat ini seperti itu, Hoshe merasa kurang waktu lah untuk wihara, tapi lebih banyak ke duniawi memang. Gitu. Kita mungkin nggak bisa ngomong lebih banyak duniawi atau apa ya. Ini memang satu pekerjaan sih ya.
kalau kita udah bekerja memang harus tanggung jawab kita di situ juga. Ya kita kan tentu butuh penghasilan nafkah untuk hidup anak-anak, istri anak bini kan perlu di ini juga. Ini satu tanggung jawab kita juga sebagai manusia. Jadi nggak bisa kita tinggalkan. Ya Cendana kan ada bilang kan masalah kalau kita ngomong duniawi, ilahi itu ada masalah hati sih. Kalau kamu lakukan itu dengan hati yang penuh cinta kasih, rasa tanggung jawab, tidak mengeluh tapi dengan satu hati kasih untuk anak istrinya, itu bagus adanya. Ya, kalau masalah waktu memang ya kalau sudah karyawan ya terbatas sih. Jadi kita doakan saja Aju ini cepat jadi bos. Jadi waktunya banyak jadinya kan. Nah, iya. Memang ya ini satu tantangan ya. Ya paling ya mungkin kita bisa sikapi dengan berganti peran mungkin. Maksud saya adalah dulu mungkin dengan kita memberikan waktu kita dengan kerja secara fisik mungkin ya. Sekarang kalau kita mungkin waktu lebih terbatas, kita ada sempat bisa pikirin masalah wihara. Ya kan mungkin di kantor saat lagi senggang ya atau lagi tidak banyak beban pikiran, kita bisa sambil pikir wihara berikutnya bagaimana, atau pikirin siapa yang mau kita ajak cenderung ke wihara, itu juga oke, juga bagus. Ya kan, jadi itu juga tahu sintaunian ya, hati ketuhanan, niat ketuhanan. Jadi pada saat waktu tidak sebanyak dulu kan, ya kan. Jadi karena memang pekerjaan kita sebagai karyawan yang harus tetap ngantor, tetap mesti melakukan tanggung jawab kita. Nah pada saat seperti itu ya kita bisa beralih. Jadi dengan banyak memikirkan untuk wihara seperti apa, kayak Aju ini kita kalau lagi bentok ya, lagi mentok bikin drama ini banyak bantu sekali. Benar, ya kan kayak hari itu kita minta kamu bikin drama itu anak-anak bilang, wah ini gaul sekali ya. Disangka cuma saya yang bikin, bukan, ternyata kamu yang bikin itu. Jadi ya seperti itu sih Cu ya. Jadi maksudnya kita mengganti bentuk aktivitas kita itu untuk wihara itu. Yang penting tetap berjuang gitu ya. Tetap berjuang gitu ya. Mendukung wadah ketuhanan. Kayak hari ini sempatkan diri juga datang juga, itu juga satu dukungan juga, satu dukungan mulir untuk perkembangan kita punya podcast juga. Nah, ini penting. Ya kita ingin umat kita itu bisa menjangkau lebih banyak materi-materi yang di online. Kan zaman sekarang adalah orang cuma cari bahan di online. Ya kan? Jadi kita ingin umat kita ya juga tidak kekurangan materi kita. Kayak begitu loh ya. Kayak seperti itu tantangannya ya. Sebelumnya apakah mungkin pernah mengalami cobaan atau apa gitu? Yang dilewati dengan akhirnya berhasil keluar itu? Ada Tinse. Dari kebetulan mungkin Hoshi lupa pernah cerita ke Tinse atau belum. Jadi waktu itu Hoshi sudah bekerja di salah satu perusahaan yang cukup stabil gitu ya, bisa dibilang too big to fail lah, maksudnya nggak mungkin collapse punya lah karena terlalu besar. Nah kebetulan, tapi mungkin memang jalannya bukan di situ. Kenapa? Karena bisnisnya begitu berkembang, akhirnya gudangnya tuh nggak cukup untuk menampung penjualan pada saat itu. Diputuskan oleh manajemen harus pindah ke Dauan atau Cikampek. Itu jaraknya mungkin kalau dari Jakarta bisa sekitar 100 km lah dari sini. Dan waktu itu juga Hoshi udah sambil cari kerja di tempat lain gitu ya. Tapi memang cari kerja itu memang nggak semudah membalikan telapak tangan gitu deh. Dan mungkin juga sebab jodohnya ya. Mungkin kita lihat teman-teman kita kok begitu mudah gitu pindah-pindah tempat kerja dengan benefit yang lebih besar gitu. Tapi hal ini belum terjadi di Hoshi ya. Jadi udah coba cari-cari sampai akhirnya belum dapat. Akhirnya Hoshi harus pulang pergi Jakarta Dauan, itu ibaratnya tua di jalan Tinse. Jadi sehari itu bisa 8 jam bolak-balik. 8 jam bolak-balik ya. Wow. Jadi 7P Tinse. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan Tinse. Jadi perginya mungkin dari jam 5 udah jalan gitu ya, jam 5, pulang rumah tuh jam 8 apa jam 9 malam lah setiap hari seperti itu. Nah, kebetulan memang Hoshi waktu itu juga baru lahiran Santi baru lahir Gwyn. Dan waktu itu ya kebetulan memang dari perusahaan menawarkan sedikit
promosi gitu ya. Jadi Hosea dipromosikan, tapi setelah menimbang-nimbang, Hosea pikir kayaknya nggak worth it lah, maksudnya bukan nggak worth it sih, family comes first gitu nih. Maksudnya Hosea lebih mikir keluarga lebih penting lah, karena kalau misalkan saya harus bolak-balik seperti itu, rasanya nggak ada waktu untuk melihat win gitu. Betul. Jadi akhirnya kebetulan dari promosi itu akhirnya mungkin Hosea update CV, baru dapat lah di perusahaan Jakarta. Nah begitu udah apply di Jakarta, nah ternyata cobaan datang lagi gitu. Pekerjaan yang di Hosea di Jakarta itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang Hosea rasakan gitu. Maksudnya bukan passion Hosea lah. Bukan passion, dan disitulah Hosea merasa sangat arogan waktu itu. Pikir, kok saya Hosea kerjanya di sini nggak memberikan added value sama sekali ke perusahaan tersebut. Hosea harusnya bisa lebih baik dari ini. Jadi akhirnya Hosea memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri, karena memang di perusahaan itu 3 bulan katanya pengunduran dirinya. Ya udah Hosea pikir 3 bulan masa iya sih nggak dapat kerja gitu. Karena pikir kemarin proses dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan sekarang aja cuma 1 bulan udah selesai prosesnya gitu. Ya Hosea akhirnya melakukan memberikan pengunduran diri 3 bulan, tapi ternyata sampai 6 bulan setelahnya pun Hosea juga belum mendapatkan kerja waktu itu. Jadi benar-benar tuh Hosea merasa itu saat titik terendah dalam hidup Hosea waktu itu. Karena waktu itu Hosea punya keluarga yang harus ditanggung. Betul. Dan ya cuma mengandalkan gaji dan BPJ. Waktu itu kan berarti jaminan sosial tenaga kerja ya. Kan kita memang ada kerja selama di perusahaan lama itu udah sekitar 10 tahun lebih. Itu bisa ada jaminan ada gitu ya. Jadi maksudnya ada biaya itulah. Itu yang kita Hosea pakai untuk menjalani kehidupan. Dan juga dibantu oleh Koko Hosea kebetulan. Jadi itu benar-benar cobaan yang menurut Hosea, bukan cobaan sih sebenarnya. Hosea merasa itu karena kesalahan Hosea pribadi gitu. Padahal teman udah bilang jangan terlalu gitu, jangan nekat lah. Maksudnya cari dulu yang lain sampai dapat baru ngajuin resign gitu. Tapi Hosea kemarin itu merasa sering mendapat pencerahan juga gitu, bahwa orang kalau dijelaskan rasa apel itu seperti apa nggak bisa membayangkan, kecuali orang itu makan sendiri apel itu. Jadi Hosea merasa dibilangin teman, kamu jangan lah, bahaya gini-gini dan sebagainya. Ya Hosea mikir enggak lah gitu, auban gitu. Jadi sampai akhirnya benar-benar Hosea merasakan sendiri, baru Hosea, iya bener ya, teman yang kemarin Hosea itu bilang bener ya. Jadi ya akhirnya Hosea di situ belajar, ya ini mungkin kesalahan Hosea ini menjadi pembelajaran lah buat Hosea ke depannya itu, supaya nggak seperti itu lagi gitu. Jadi nggak jatuh di lubang sama lagi. Gitu sih. Jadi itu merupakan saat-saat yang sangat-sangat sulit lah ya. Paling sulit di dalam ya. hidup selama mungkin waktu itu udah 35 tahun berarti ya, waktu itu ya 35 tahun yang lalu. Iya. Jadi maksudnya dari umur 0 sampai 35, itu saat yang paling sulit. Oke. Nah, tapi nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Cuma aku sih pikir ya satu-satunya sandaran ya balik lagi ke iman kita ke Law Level sih. Oke, iya. Emang sih itu satu pembelajaran ya cuy ya. Cuma ya dua sisi sih ya. Mungkin satu sisi kita berpikir bahwa satu pelajaran bagi saya untuk tidak nekat dan sebagainya. Cuma di sisi lain juga menurut saya ya itu juga satu hal yang cukup berani. Soalnya gini loh, banyak sekali orang yang kadang-kadang tidak berani keluar dari zona nyamannya, sehingga dia tidak bisa mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi lagi, satu pencapaian yang lebih di atas itu. Itu kadang butuh orang berani sih. Dengan resiko-resiko yang ada, tentu saja dengan resiko yang ada ya. Sebab tentu seberapa besar keberaniannya, resikonya juga seberapa besar. Ya memang ya ada plus minus lah, ya kan. Jadi ya itu sih memang juga satu supaya kita lebih hati-hati untuk merencanakan, menilai. Tapi juga tentu tidak harus kita menjadi lebih takut sih sebenarnya menurut saya ya cuy ya. Jadi satu sisi kita menjadi lebih hati-hati, lebih memperhitungkan resikonya, lebih memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, gitu kan. Lalu mencari cara
solusinya seperti apa. Ya, dengan ya kita jangan juga terlalu takut juga. Kadang untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi itu butuh resiko yang cukup lumayan. Tapi memang masing-masing orang berbeda sih ya. Masing-masing orang berbeda. Jadi tidak bisa semua seperti itu. Kalau saya orang sih cenderung orang yang lebih berani ambil resiko. Soalnya nggak ada gandengan di belakang. Ya kan kalau Aju kan ada anak, ada istri yang perlu dihidupi, ya kan. Jadi tentu itu satu pertimbangan yang sangat besar. Kalau saya nggak ada, ya berani-berani aja. Memang begitulah ya. Jadi memang hidup manusia kayak begitu ya. Jadi itu adalah titik terendah ya. Oke, itu sih apapun juga yang kita hadapi ya, sih itu yang penting kita tetap beriman pada milik Allah, semua bisa lewat punya, ya kan. Dia tetap berpegang teguh, itu semua akan lewat punya. Oke, jadi selama kamu menjadi aktivis tahu ini, ada satu rasa yang paling mendalam nggak dengan Laomu atau Milevo? Ada nggak pernah mengalami satu peristiwa atau waktu tertentu bisa rasa sangat berkesan dengan Milevo, dengan Laomu gitu? Kalau yang berdasarkan host yang alami itu belum stabil ya, maksudnya dalam arti kata kadang bisa entah kenapa ketika lagi dengar ceramah tertentu gitu bisa tiba-tiba sangat insin dan sangat merasa benar-benar ya Laomu itu benar-benar anpai gitu, benar-benar luar biasa gitu. Tapi besoknya nggak kayak gitu. Jadi entah kenapa perasaan itu kadang timbul hilang gitu. Jadi ada satu titik di mana ketika lagi mendengarkan itu benar-benar wah bener banget nih, benar-benar aduh Laomu sepei, Laomu anpai. Benar-benar merasa tuh kayak kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa gitu tapi ya nggak bertahan lama gitu maksudnya. Jadi saat-saat tersebut itu ya ketika waktu itu ketika lagi di titik terendah itu kemudian kan ada kelas aktivis juga waktu itu. Nah kebetulan topik yang dibawakan tuh juga sama gitu, bahwa memang pasti semuanya itu Laomu itu nggak mungkin meninggalkan kita. Jadi benar-benar ya benar sih, maksudnya dibandingkan dengan kondisi Hosea waktu itu, dibandingkan kalau dilihat sekeliling Hosea itu masih banyak yang lebih parah gitu dibanding kondisi Hosea gitu. Maksudnya mohon maaf kalau kita ngeliat para pengemis atau para orang-orang jalanan itu sebenarnya kondisi Hosea itu masih jauh lebih baik gitu, masih punya tempat tinggal, masih bisa makan, masih bisa bahkan punya motor atau punya mobil, itu masih jauh lebih baik gitu. Jadi saat-saat yang seperti itu kadang nggak satu titik doang gitu, maksudnya nggak satu waktu aja sih. Jadi kadang ketika ya ibaratnya feel-nya nggak tahu kenapa kadang kalau lagi on gitu bisa merasakan benar-benar merasa ya Laomu itu benar-benar luar biasa gitu pengalamannya gitu sih. Tapi yang paling berasa ya mungkin orang kan biasa begitu sih. Ketika lagi senang mungkin nggak terlalu gimana gitu, tapi ketika lagi down atau lagi di posisi yang rendah baru merasakan kayaknya aduh Laomu sepei, bener-bener kayak kita jadi kayak orang yang paling suci lah, maksudnya paling yang paling insin, paling sensin gitu ya. Kayak gitu sih. Yalah, memang sih suka duka tuh membuat kita bisa itu ya, bisa lebih dekat dengan Laomu ya. Itu sih biasa aja lah. Itu sih saya juga begitu, karena dengan ceramah juga biasa aja, karena juga bisa lebih insin juga ya. Itu sih memang ya kita manusia begitu, karena mungkin beban pikiran kita juga banyak ya kan, kerjaan kita juga banyak ya, kita mungkin nggak bisa terlalu insing ya. Meskipun demikian kita kalau dengar ceramah kan biasa simpen dulu, meskipun kita nggak terlalu tapi pada saat suatu kejadian dalam hidup kita bisa aja keluar lagi dipakai. Nah tadi itu menarik juga yang kamu cerita itu, mungkin kamu ada saat-saat di mana pada saat titik terendah di hidup kamu waktu itu kan. Nah, pada waktu itu ada nggak saat-saat yang sangat mencerahkan yang buat kamu itu bisa lebih tegar, lebih kuat gitu? Ya biasa sih kalau kayak lagi mengalami masalah-masalah seperti itu, biasalah kita bukan biasa kalau host ya pribadi mencoba mencari kayak suatu motivasi tersendiri gitu ya. Maksudnya ya entah motivasi dari orang-orang bijak, maksudnya kayak meninggalkan leave comfort zone yang seperti yang saya bilang tadi. Ini berarti mungkin proses saya meninggalkan zona nyaman nih, tapi memang dengan cara yang salah sebenarnya karena terlalu nekat gitu ya. Karena itu lebih ke arah host yang pikir itu lebih ke arah hanya ingin memuaskan ego sendiri gitu, bahwa saya harusnya bisa dapat yang lebih baik dari ini gitu, jadi ingin membuktikan. Tapi
tidak memikirkan akibatnya kalau misalkan ternyata itu nggak sesuai dengan kondisi. Jadi waktu itu yang menguatkan itu ya memang akhirnya hanya bisa Kou Solo, Kou Shou, Chanwei gitu. Maksudnya biarlah ini menjadi pelajaran bagi Hoshe untuk kedepannya itu tidak seperti itu. Karena itu kondisi yang sangat, mungkin kalau orang tua yang lain udah merasakan ketika anak ingin beli mainan gitu ya, ini kayak di film-film atau di komik-komik gitu ya. Hoshe merasakan sendiri gitu bahwa ketika anak itu pengen makan sesuatu, kue atau apapun itu merasa, aduh kok waktu itu Hoshe belum kerja, nggak bisa memberikan itu gitu. Jadi akhirnya aduh benar-benar ya cuma bisa curhat ke Lau Mulong gitu. Sampai akhirnya akhirnya mau memberikan jawaban, bisa memberikan kerjaan waktu itu di sekarang ini ya. Oke. Itu setelah 6 bulan ya. 6 bulan ya. Setelah 6 bulan ya. Iya. Oke. Yang menarik sekali ya kebicaranya. Jadi selama 6 bulan itu bergejolak ya. Jadi ya tetaplah ya, semuanya kita selalu percaya pada pengaturan dari Laumu ya. Jadi dapat pekerjaan yang sudah ya cocok lah gitu ya. Ya, sudah mantap. Ya kebetulan di pekerjaan sekarang pun Hoshe udah ngajuin saya sebenarnya, tapi kali ini udah dapat dulu gitu. Dapat dulu ya. Jadi mungkin per 15 Mei baru ke tempat yang baru. Cuma ya itu juga Hoshe belum tahu ya akan seperti apa, cuma Hoshe percaya aja pengaturan Laumu pasti yang terbaik. Maksudnya Hoshe percayakan semuanya ke pengaturan dari Laumu untuk membimbing Hoshe sih. Ya betul lah ya. Jadi ya kita sebagai umat Maitreya ya seperti itu ya kebicaranya. Jadi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya selalu kita yakin ya kepada pengaturan dari Laumu ya, tuntunan kasih dari Buddha Maitreya bagaimana bisa mengatur yang terbaik untuk seluruh jalan kehidupan kita ya. Baik, Ju Sepelo itu ya sudah hadir untuk berbagi dengan kebicaraan ya. Jadi semoga pengalaman saudara Aju ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kehidupan kita sebagai seorang pembina ketuhanan ya. Oke Ju, Ju atas kehadiran. Kebicaraan atas perhatiannya ya. Sampai jumpa di ini podcast yang berikutnya. Yuk kita minum dulu. Ya, abisin dong. Habisin. Iya, habisin.